Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Krisna Putra dengan NIM 41825010055 dari mahasiswa Universitas Mercubuana, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di video ini saya akan membuat video ulangan akhir semester dengan mata kuliah Statika Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yang P1, yang mana adalah statik non parametrik. Di sini saya menjelaskan review penelitian yang diambil dari sebuah buah jurnal. Di sini ada penulis 1 tahun, ada tujuan penelitian, metodenya, lalu ada objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangannya. Oke. Yang pertama itu ada dari Andi Korois pada tahun 2021. Nah, tujuan penelitiannya adalah membandingkan rata-rata hasil belajar siswa kelas paralel. Lalu metodenya adalah Kruskal-Wallis. Objek penelitian adalah nilai hasil belajar siswa kelas 10. Lalu hasil penelitiannya HO ditolak, ada perbedaan signifikan. Kelebihannya cocok untuk data ordinal, kekurangannya tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Lalu yang kedua ada Delta Seldia pada tahun 2024 mengetahui, tujuannya adalah mengetahui perbedaan IPK mahasiswa antar angkatan. Metodenya adalah uji Mann-Whitney. Nah, objek penelitiannya adalah IPK mahasiswa prodi statik pada tahun 2022 sampai 2023. Hasil penelitian adalah F hitung sama dengan lebih dari F hitung, F table, tidak terdapat perbedaan. Prosedur sederhana untuk dua kelompok data tidak normal. Kekurangannya kurang sensitif dibanding uji T jika data normal. Nah, lalu ada yang ketiga, Normelia pada tahun 2022. Tujuannya adalah mengetahui jumlah penderita COVID-19. Metodenya adalah uji Mann-Whitney. Objek penelitian adalah data jumlah harian dampak COVID-19. Lalu ada hasil penelitiannya. Hasil penelitian adalah ditemukan jumlah perbedaan kasus yang signifikan. Kelebihannya cocok untuk data time series, kekurangannya tidak mengontrol variabel lain. Lalu yang keempat ada Puspita pada tahun 2022, menganalisis perbedaan persintesi laba dan profil table. Nah, metodenya adalah uji Wilson-Seyk-Rank test. Objek penelitiannya adalah laporan keuangan sebelum dan sesudah pandemi. Hasil penelitiannya adalah perbedaan signifikan. Kelebihannya adalah cocok untuk data berpasangan. Nah, kekurangannya itu hanya menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan. Lanjut ke yang kelima. Yang kelima ada Fadila Tunisia pada tahun 2024. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis perbedaan belajar atau motivasi perbedaan belajar sebelum dan sesudah kuliah. Metodenya adalah uji Nixon-Frucht-Z, yang dimana objek penelitiannya adalah skor kuesioner belajar mahasiswa baru. Hasil penelitiannya adalah Z hitung minus 4,16, ada perbedaan signifikan. Kelebihannya pendekatan hitung nilai Z, kekurangannya sampel berbatas pada satu populasi. Yang keenam ada tim multi-proximity pada tahun 2024. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan. Metode adalah uji C-square, dan objek penelitian adalah data kategori hasil survei tabel kontingensi. Hasil penelitiannya adalah nilai X kuadrat hitung dibanding X kuadrat tabel. Kelebihannya ordinal sampel besar, kekurangannya memerlukan frekuensi harapan tiap sub 5. Lalu yang ketujuh ada Quest 2022, yaitu tujuan penelitian adalah mengunjungi normi distribusi data penghasilan orang tua. Metodenya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Objek penelitian adalah data primer penghasilan orang tua. Hasil penelitiannya adalah P value kurang dari data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Kelebihannya bisa digunakan data continue. Lalu kekurangannya adalah kurang sensitif pada data kurang sensitif digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang kedelapan ada Handayani dan Subakti pada tahun 2021.
Tujuan penelitian adalah menguji normalitas data sebelum analisis. Lalu metodenya adalah uji Kolmogorov, Smirnov. Lalu yang objek penelitian adalah nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa SD. Lalu hasil penelitiannya adalah nilai SING sama dengan 0,973, lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Data distribusi normal HO diterima. Lalu kelebihannya adalah dasar kuat untuk menjadi uji parametrik. Lalu kekurangannya adalah perbedaan tergantung ukuran sampel. Yang ke-9 ada Mardotilah pada tahun 2024. Tujuan penelitian adalah mengunjungi perbedaan proporsi antar kelompok. Lalu metodenya adalah uji proporsi dua populasi binomial Z. Objek penelitian adalah data karakteristik pada tanda tangan. Lalu hasil penelitian adalah kesimpulan ada atau tidak perbedaan proporsi. Kelebihannya sangat cocok untuk data proporsi nominal. Kekurangannya itu hasil hubungan pada kecukupan. Lalu ada yang terakhir, yaitu adalah dari skripsi Unpas, ini mana tujuan penelitiannya adalah mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yang metodenya adalah menggunakan uji RAN. Lalu objek penelitiannya adalah nilai residen model regresi pada harga saham perbankan. Lalu hasil penelitian adalah ASMP pada taraf signifikan 0,05%. Residual masih terdapat acak. Lalu kelebihannya itu adalah tugas deteksi keacakannya. Nah, kekurangannya adalah hanya memprediksi nilai regresinya. Oke, untuk soal yang P1 sampai sini. Kita akan lanjut ke soal P2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, di mana di soal kedua ini adalah uji binomial, yang dimana soalnya adalah produsen obat penurun demam menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping ringan adalah 30%. Dalam uji klinis terdapat 15 pasien, terdapat 3 pasien mengalami efek samping. Lalu ujilah apakah proporsi efek samping berbeda dengan klaim produsen dengan taraf signifikan 0,05. Langsung kita akan kerjakan. Jadi di sini kita ketahui bahwa proporsinya adalah 30%. Yang dimana 30% ini kita ubah menjadi bentuk desimal 0,3. Lalu ada nilai X-nya ya, X dan N-nya. Berarti N-nya itu adalah 15, banyaknya data, banyak pasien itu 15. Lalu X-nya itu adalah banyaknya pasien terkena dampak, yaitu ada 3. Lalu dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Lanjut, kita akan mencari hipotesisnya. Hipotesis ini dimana H0 sama dengan P sama dengan 0,3, yang berarti jumlah proporsi efek samping sama 30%. Lalu H1 nya 0,3, yang berarti jumlah proporsi efek samping berbeda dari 30%. Oke, sudah. Kita lanjut untuk mencari PX nya, yang dimana nilai PX itu kita tentuin dulu. Nilai PX nya itu ada P nya itu kan tadi 0,3, lalu ada Q itu adalah 1 dikurang 0,3, yaitu adalah 0,7. Lalu
harus kelihatan. Lalu n-nya itu 15 dan x-nya itu 3 ya, x-nya 3 dan 12, tapi kita ambil nilai terkecilnya adalah 3. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk mencari nilai px nya. Jadi rumus px itu adalah px sama dengan sigma x i sama dengan 0, lalu ada n per x lalu ada p x q n kurang x. Oke, sudah. Ini adalah rumus untuk mencari px. Lanjut, kita akan menentukan nilai px nya. Mencari nilai px nya, berarti px yang pertama adalah 0, yaitu 15 sigma i sama dengan 0 kurung n nya itu berarti 15 per x nya itu adalah 0, lalu ada p nya itu tadi berapa, 0,3 pangkat x nya itu ada ada 0. Lanjut, di sini berarti q nya itu kan 0,7 di n kurang x, berarti 15 dikurang dengan 0. Oke, tinggal kita jumlah, yang berarti p 0 sama dengan ini 15 bagi 0 itu ada 1, lalu ada 0,3 pangkat 0 ada 0,7 kali 0,7 15 kurang 0 15. Oke, sudah. Lanjut, kita akan mencari kombinasinya. Dimana kombinasinya? Di sini aja deh, sebelah. Itu rumusnya adalah n x sama dengan n cx n faktorial per n kurang x di x faktorial. Ini adalah rumus dari kombinasi untuk mencari nilai kombinasi. Lanjut, kita akan mencari nilai kombinasinya, yaitu di sini. Sepertinya cukup sini. Oke, untuk mencari nilai kombinasinya 15 per 0 15 per 0 15 C 0 sama dengan berarti 15 faktorial 15 dikurang 0 kali 15 faktorial kali 0 guys, oke apa sih ya, kali 0 berarti 15 kali 15 coret hasilnya adalah 0 di hasilnya adalah 1. Oke, lanjut. Di sini kita cari PO nya lagi.
ini hasil 1. Jadi kita cari PO nya lagi, yaitu tadi 1, ini 1 ya, 1 kali 0,7 pangkat 15. 1 kali 1 sama dengan 1. Lanjut 1 kali 0,7 itu 0,7 pangkat 15. Berarti 0,7 pangkat 15 itu adalah 0,00474756. Lanjut di sini berarti kita sederhanakan, yaitu 0,0047. Nilai PO nya adalah 0,0047. Kita lanjut ke ke P1 nya. Oke, kita lanjut ke P1 nya. Langsung P1, X nya itu 15. I sama dengan 0, lalu N nya itu adalah 15 per 1. P nya itu tadi 0,3, lalu ada 1 pangkat 1, lalu Q nya itu 0,7, lalu dikurang dengan N itu 15 dikurang 1. Oke, kita lanjut lagi. 1 sama dengan 15 0,3 pangkat 1 sama dengan 0,3 plus 0,3 0,7 pangkat 14. Oke, kita lanjut untuk mencari kombinasinya. Kombinasinya yaitu, untuk kombinasinya rumusnya masih sama, N nya itu 15 per 1 sama dengan 15 C1 lalu N nya itu N faktorial ya, 15 faktorial per 15 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 1 adalah 14 faktorial kali 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah 15 faktorial kali 14 faktorial per 14 yang kali 1. Berarti 14 faktorial coret, 15 kali 1 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 15. Nah, ya, hasilnya adalah 15. Lanjut, berarti di sini kita lanjutkan P 1 sama dengan 15 kali 0,3 0,7 pangkat 14 sama dengan, jadi 15 kali 0,3 kali 0,7 14 itu adalah 0,0350. Ini kita permudah atau sederhanakan menjadi 0,0305 aja. Oke. P1 nya sudah, kita lanjut ke P2 nya. Oke, kita lanjut ke P2. P2 sama caranya juga ya, 15 sigma I sama dengan 2, 15 per 2,
Lanjut, P-nya itu adalah 0,3. Oke, 0,3. Lanjut pangkat 2. Lanjut dengan Q aku lupa nih, 0,7, yang dimana N dikurang X yaitu N15 dikurang 2 yaitu adalah 13. 15 dikurang 2. Oke, sudah. Lanjut, P2 sama dengan ini 105. Ini menjadi 0,3 per 2. Lanjut dikali dengan 0,7. 15 dikurang 2 adalah 13. Jadi 0,7 pangkat 13. Lanjut kita mencari kombinasinya. Kombinasinya adalah 15 per 2 sama dengan 15 faktorial per 15 dikurang dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke. 15 per 15 kurang 2 yaitu adalah 13 faktorial kali 2 faktorial. Berarti sini sama dengan 15 kali 14 kali 13 per 13 kali 2 kali 1, yang dimana hasilnya adalah 13 coret bisa hasilnya adalah 210 dibagi dengan 2 yaitu adalah 105. Hasilnya adalah 105. Oke, lanjut. P2 sama dengan 105 kali 0,09 kali dengan 0,713 sama dengan hasilnya adalah 0,0915. Disederhanakan menjadi 0,0915. Oke. Kita lanjut ke P3. Oke, kita lanjut ke P3. Dimana P3 sama caranya. Di sini 15 per 3, 15 per 3, P nya itu 0,3, X nya itu 3, 0,7 pangkat 15 dikurang 3. Oke, 3 sama dengan 455 kali 0,3 pangkat 3 kali 0,7. 15 kurang 3 itu adalah 12. Lanjut kita cari kombinasinya lagi. Kombinasinya adalah 15 per 3, 15 3, 15 faktorial. Ini berarti 15 dikurang dengan 3. Iya, 3 faktorial
dikali dengan 3. Oke, jadi hasilnya 15 faktorial, ini 15 dikurang 3 itu hasilnya adalah 12 faktorial dikali 3 faktorial, yang mana 15 kali 14 kali 13 kali 12 per 12 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, hasilnya adalah berapa ya? Ini bisa kita coret. Biasanya adalah 27 30 per kali 26 6 kali 1 6 27 30 bagi 6 adalah 455. Hasilnya adalah 455. Oke, kita lanjut lagi. Berarti P3 sama dengan 455 kali 0,027 kali kali 0,17. Jadi hasilnya adalah 0,01 384128, mana P3 nya berarti dari hasil ketiga 455 kali 0,027 kali 0,01384128, yaitu adalah 0,17000. Kalau kita sederhanakan menjadi 0,17000. Oke, kita sudah menemukan keseluruhannya. Nanti tinggal kita jumlahkan aja dari hasil setiap nilai P-nya. Oke, jadi tinggal kita cari kesimpulan dan kriteria kumulatifnya. Oke, jadi ini adalah rumusnya. Berarti P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 itu kita jumlahkan semua, yang dimana berarti P0 adalah 0,0047 ditambah 0,0305 ditambah 0,0916 ditambah 0,1700. Oke, ini kita semua kita jumlahkan, yang hasilnya itu berarti adalah 0,2968. Nah, ini hasil ini kita jadikan kriteria pengujian, dimana berarti X sama 0,02968 ya. Berarti tinggal kita cari kesimpulan dan pengujiannya. Berarti pengujiannya itu adalah rumusnya 2px sama dengan 2 kali 0,968 kali 0,2968. Ini kita kali, itu adalah 0,5936. Kita uji dengan taraf signifikan 0,05. Berarti 0,5936 itu rumusnya lebih besar ya. Di bawah 2 PDP.
2 X sama dengan 0,5936 lebih besar dari alfa atau signifikannya itu adalah 0,05. Jadi karena 0,5936 lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka ini HO-nya ditolak. 0,5936 lebih besar dari alfa 0,05 berarti ya dimana gagal ditolak. Yang berarti H0 diterima. Tinggal kita buat kesimpulannya aja. Oke, berdasarkan hasil pengujian dengan taraf signifikan 95% dinyatakan bahwa setiap memiliki hasil yang sama atau diterima. Oke, ini adalah untuk soal yang kedua, uji binomial. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 ini adalah ujian. Di sini saya sudah menulis hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu adalah HO urutan peroleh data pembayaran masih acak, yang dimana soal ini adalah tentang uji untuk banyaknya pembayaran yang dilakukan oleh suatu transaksi. Di transaksi tersebut lebih banyak menggunakan tunai atau non tunai. Oleh karena itu kita menggunakan ujian ini. Soalnya sudah saya tampilkan sebelumnya. Oleh karena itu langsung saja kita lanjut. Untuk HO ini urutan peroleh data pembayaran acak. Untuk H1-nya itu urutan peroleh data pembayaran tidak acak. Oke. Ini sudah saya tulis juga soalnya statik V-nya. Ini adalah contoh soalnya. Oke, langsung kita kerjakan. Yang pertama kita harus mencari nilai V-nya. Kita akan menghitung nilai V-nya terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat nilai V-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nilai V-nya itu ada 10. Oke, lalu nilai NT-nya itu adalah banyaknya transaksi tunai. NT-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lalu nilai NK-nya itu pembayaran non tunai atau pembayaran dengan menggunakan kartu. Untuk NK-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk N-nya itu ada banyaknya setiap transaksi ini kartu-kartu, misalkan 1, 2, 3, N itu banyaknya di transaksi 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Oke, kita sudah menghitung ininya. Lanjut kita akan menghitung dengan menggunakan table G. Untuk table G-nya akan saya tampilkan. Oke, di sini kita sudah menemukan NT dan NK-nya itu. Nah, untuk NT dan NK-nya itu kita jadikan acuan untuk menghitung nilai di tabel G-nya ini. Kalau kalian bisa lihat bagian N atas ini kan ada 2 sampai 20. Lalu yang di ke bawah itu ada yang 2 sampai 10. Nah, kita akan mencari nilai 7 dan 8. Nah, kalau nilai 7 itu kita ambil dari yang di atas, yaitu 7, berarti kita cari tinggal 8. 8 itu yang di kiri. 8. Oke, di sini berarti nilainya itu adalah 7 dan 8, 4 dan 13. Jadi untuk tabel V-nya itu atau tabel G-nya itu, hasil dari perhitungan pencarian tabel G-nya itu adalah 7 dan 14. 7 dan 14. 3 dan 14. 3 dan 14. Ini yang 3 ini batas bawah. Kita singkat ya BB ya. BB batas bawah untuk yang 3. BA-nya itu batas atasnya itu yang 14. Nah, kita tinggal hitung nih dengan menggunakan taraf signifikannya, itu adalah 0,05. Taraf signifikannya adalah 0,05. 5 berarti sini adalah 3 dan 14. Yang dimana tadi nilai V-nya itu adalah 10. Nilai V-nya 10 berarti 10 nilai V-nya itu di antara 3 dan 10. Berarti 3, 10 dan 14. Yang dimana berarti kesimpulannya atau keputusannya H0-nya diterima. Oke, tinggal kita buat kesimpulan. Karena kita menggunakan taraf signifikan 0,05 berdasarkan kan 0,05, H0-nya ditolak, H0-nya diterima. Lanjut, berdasarkan taraf signifikan 0,05 berarti urutan metode pembayaran tersebut masih dilakukan pembayaran tersebut masih dilakukan atau urutan metode pembayaran tersebut pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan masih acak. Oke, kita sudah mengerjakan soal ke-3 atau P3.
Kita akan lanjut ke soal P4. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu adalah soal tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Soalnya sebagai berikut. Langsung saja kita akan kerjakan. Yang mana yang pertama kita sudah mengetahui nilai I-nya. Nilai I terdapat pada 10. Lalu kita akan mencari nilai YI-nya. Untuk nilai YI-nya itu yang di bawah, yang skor ujian. Nah, itu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 68, 70, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82. Oke, ini untuk nilai YI-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai YI kuadrat. Nilai Y kuadrat itu ada, kita akan menghitungnya, 68 kuadrat ya. 68 kuadrat itu adalah 4.000. Lalu ada 70 kuadrat, ada 72 kuadrat itu, lalu ada 73 kuadrat, 5329, lalu ada 74, 084. Lalu ada 80 ke 80 kuadrat itu 6400. Lalu ada 82 kali 82 itu ada 6724. Oke, kita sudah menghitung nilai YI nya. Sekarang kita akan mencari nilai ZI nya. Nah, untuk caranya akan saya tampilkan, yaitu adalah cara-cara untuk mencari nilai ZI nya. Karena saya sudah menghitung, jadi kita akan langsung saja seperti yang saya tampilkan ini. Jadi nilai ZI itu adalah ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini adalah hasilnya adalah 748. Ini akan kita kompres untuk mencari nilai ZI, berarti 74,8. Jadi dikurang dengan 74,8 itu adalah minus 0,8. Lalu kita bagi dengan hasil sampel yang sudah kita hitung, yaitu adalah 4,37.
hasilnya adalah minus 15,56. Lanjut, kita akan menghitung lagi. 70 kurang 4,8 dibagi hitungan 4,37. Hasilnya adalah 1. Ini kita biar gampang. Oke. Lanjut, 72 dikurang 74,8 sama dengan minus 28 kan dibagi dengan 4,37. Hasilnya adalah minus 0,4. Minus 0,4174 dikurang 74,8 minus 0,8 dibagi dengan 4,37. 0 minus 0,18. 75 dikurang 74,8 2 dibagi dengan 4,37. 0,05. 76 kurang dengan 74 4,8 2 dibagi dengan 4,37. 0,7 0,27 8 3,2 dibagi 0,73 80 kurang 74,8 55 dibagi dengan 4,37. 82 dikurang dengan 74,8 dibagi dengan 4,37. Hasilnya adalah 1,64 1,65. Oke, kita sudah mencari nilai ZI nya. Sekarang kita akan mencari nilai FYI nya. Untuk nilai FYI ini kita ambil dari table, yang dimana tabelnya akan saya
tampilkan. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai FYI-nya. Nah, nilai FYI-nya ini kita cari berdasarkan tabel Z. Tabel Z-nya akan saya tampilkan ya. Oke, untuk mencari nilai FYI-nya itu kita dapat dari hasil ZI-nya nih. Nah, kita lihat kesesuaian atau kecocokannya. Kita lihat di sini pada tabel Z kita, pada hasil ZI-nya itu yang pertama ada minus 1,5. Nah, minus 1,5 itu kita ambil di sebelah kiri Z, bagian sebelah kiri banjar kiri itu ada angka-angka minus, kita ambil 1,5. Nah, lalu yang 6-nya itu kita ambil bagian atas atau nilai akhirnya yaitu 0,06. Nah, jadi kita lihat di sini hasil untuk FYI-nya pada yang pertama itu ada di minus 1,5 di 1, 2, 3, 4, 5 adalah 0,594. Jadi 0,594 untuk yang pertama atau tabel Z, dari tabel Z. Nah, ini cara untuk mendapatkan nilai FYI kita harus melihat dari tabel Z-nya. Oke, ini saya sudah mencari sebenarnya tabel Z-nya, jadi langsung saya tulis saja. Oke, jadi kita selanjutnya akan mencari I per N ya. Nah, di I per N-nya itu ini sangat gampang, tinggal kita langsung aja 4, 0,6, 0,8, 0,9. Oke, ini cara mencari nilai I per N ya. Kita akan lanjut untuk mencari I kurang 1 per N. Nah, I kurang 1 per N ini itu sama seperti ini. I nya itu 1 dikurang 1 berarti 0. 0 dibagi dengan N, N itu 10 jadi 0,0. Ini juga 0,1, kita sesuaikan saja sama ininya 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9. Oke, kita akan lanjut untuk mencari FYI berapa dengan I per 1. FYI ini kita kurang dengan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai FYI dikurang I kurang 1 per N. Nah, caranya itu sama. Yang pertama itu karena 0, jadi hasilnya tetap sama 594 0,0594. Lalu yang kedua ada 0,1357 dikurang 0,1, hasil adalah 0,0357. lanjut ada
0,2611 0,2611 dikurang 0,2 0,0611. Lanjut ada 0,3409 dikurang dengan 0,3 0,0409. Lanjut ada 0,4286 dikurang dengan 0,4 0,0286 0,0286. Lanjut ada 0,5199 dikurang dengan 0,5 0,01 kita ada 0,8830 dikurang 0,8 0,1830. Kita ada 0,9505 dikurang 0,9 0,0505. Oke, kita sudah menghitung VAI dikurang dengan I kurang 1 per N. Kita akan lanjut untuk mencari nilai 1 per N dikurang dengan FYI. Nah, nilai 1 per N dikurang FYI ini itu sama seperti ini caranya. Kita akan hitung kembali 0,0594 dikurang dengan 0,1 hasil adalah minus 0,406. Lalu ada 0,1357 dikurang dengan 0,05. Ini nanya teman-teman, aku terbalik hitungnya. 0,12 dikurang 0,1357 0,3 dikurang 0,0389. Terus ada 0,4 dikurang 0,3409 0,0591. Lanjut ada 0,5 dikurang 0,42 0,4286 0,0714. Lanjut ada 0,05 dikurang 0,5 dikurang
udah 0,6 dikurang 0,5199 0,0801. Jadi ada 0,7 dikurang dengan 0,6064, itu adalah 0,7 kurang 0,6064, 0,0936. Lalu ada 0,7673 dikurang 0,8 dikurang dengan 0,7673, 0,0327, 0,9 dikurang dengan 0,8830, 0,0170. Itu ada yang terakhir 1,0 dikurang dengan 0,9505, 0,0495. Oke, sudah mengerjakan seluruh tabel dari uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita akan mencari nilai terbesarnya pada dua tabel terakhir, yaitu pada FYI dikurang dengan I kurang 1 per N, dan juga I per N dikurang dengan FYI. Nah, dari kedua tabel ini kita cari nilai terbesarnya itu ada di mana. Kalau kita bisa lihat nilai terbesarnya itu ada di 0,1830. Nah, ini menjadi nilai terbesarnya. Oke, kita akan saya akan membantu untuk mencari temuannya menggunakan tabel. Nah, ini tabelnya akan saya tampilkan. Berarti di sini kita akan mencari DO dengan 0,1830. Oke. Ya, tabelnya bisa kita lihat di situ bahwa kita menggunakan signifikan 0,05. Nah, signifikan 0,5 disesuaikan juga dengan banyaknya data, yaitu I kita itu ada 10. Nah, berarti kita sesuaikan 0,05 pasangannya dengan 10, berarti ada di 0,40962. Oke. Berdasarkan tabel disesuaikan. Lanjut kita akan hitung. Nah, ini kita bisa bulatkan atau kita sederhanakan juga menjadi 0,410. Nah, setelah itu menjadi 0,410. Nah, tinggal kita cari temuan atau HO-nya. Nah, sini kita bisa lihat bahwa 0,1830 itu lebih besar dibandingkan dengan lebih kecil dibandingkan dengan 0,40962, yang dimana berarti bisa kita simpulkan bahwa HO-nya itu diterima. Ya, HO-nya itu berhasil diterima. Jadi 0,1830 itu 0,40962, berarti sama dengan HO diterima. Atau gagal ditolak. Oke, saya sudah mengerjakan soal yang keempat. Kita akan lanjut ke soal yang kelima.
Oke, kita langsung saja kerjakan untuk melanjutkan soal yang kelima yang bertema atau berjudul regresi linear sederhana dengan metode least square. Oke, langsung kita kerjakan. Kita harus mencari nilai x dan y-nya. Untuk x-nya itu sudah diberikan ada 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8. Oke, ini adalah yang x-nya, nilai x-nya yaitu jam belajar, lalu nilai y-nya itu adalah nilai ujian, yaitu 50, 55, 65, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 8, dan 95. Oke, ini adalah nilai y-nya. Langsung saja kita akan mencari nilai x kuadrat. Nah, nilai x kuadratnya itu kita akan hitung. Ini adalah 4, ini 6, ini 8, ini 8. Sorry. Salah. Ini 4, ini 9. Lalu ada 12, ini 16, ini ada 25, ini ada 36, ini ada 36, lalu ada 49, 64, dan 9, ada 81. Oke, sudah. Kita sudah menghitung nilai x kuadrat. Sekarang kita mencari y kuadratnya. Nah, untuk y kuadrat itu 500 berapa nih? 55. Lalu ada itu 3, 6. Saya sudah menghitung nilai y kuadratnya. Sekarang kita akan mencari nilai x y-nya.
saya sudah menghitung nilai X-nya, dan sekarang kita akan menghitung keseluruhan nilainya. Oke, yang pertama ada nilai X-nya, kita akan hitung 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dan ditambah 9. Itu hasilnya adalah 54. Hasilnya adalah 701. Oke, sudah. Oke, saya sudah menjumlahkan dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X, Y. Sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan regresi sederhananya dengan rumus Y sama dengan A tambah B tambah B X. Sekarang kita akan mengerjakan dan kita akan mencari koefisien kemiringan dari B. Dengan rumus sebagai berikut. Langsung saja kita cari. Rumusnya adalah seperti ini untuk mencari B-nya. Nah, di sini N-nya itu kan ada 10. Banyaknya data 10. Lalu dengan XY-nya, XY-nya itu ada 3857. 3987. Kurang dengan sigma X-nya itu 54. Dan Y-nya itu adalah 701 per N-nya itu 10, sigma X kuadratnya itu ada 336 dikurang dengan sigma X kuadrat. Sigma X-nya itu ada 54 per kuadrat. Nah, kita cari jumlah aja. Berarti sini ada berarti sini ada 10 dikali dengan 3987. Hasil ada 39870. 39870 dikurang dengan 54 kali 701. 54 kali 701. Hasil ada 37854. 37854 per 10 kali 336. 10 kali 336 hasilnya adalah 3360 dikurang dengan 54 kuadrat. Hasilnya 2916. Kita tinggal jumlah, jadi 396870 39.870 dikurang dengan 37854. Hasilnya adalah 2016 dibagi dengan 3
3360 dikurang dengan 2916, hasilnya adalah 444. 2 bagi ya, so kita bagi di sini hasilnya 2016 dibagi 444, hasilnya adalah 45405. Kita sudah menemukan nilai koefisien B nya. Kita akan simpan yang hasilnya ini. Oke, kita akan lanjut ke nilai koefisien A nya. Caranya sama. Terus dulu semua teman-teman. Kita simpan dulu ya. D nya sama dengan 405. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang koefisien A nya. Untuk rumusnya adalah A sama dengan sigma Y kurang dengan B sigma X per N. Oke, langsung kita kerjakan. Sigma Y sama dengan 701. Untuk sigma Y nya 701, lalu dikurang dengan B nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 405 dikali dengan X, sigma X yaitu 54 per N. N nya itu 10, banyaknya data. Lanjut, di sini berarti A sama dengan langsung jumlah aja teman-teman. Yang ini ya terlebih dahulu ya, yang 40405 dikali 45405 dikali dengan 54 sama dengan 245187 ya, 245187 sama itu dengan 201 dikurang dengan 245187. Oke, sudah. Kita bagi dengan 10. Lalu sini ada A nya, kita tinggal jumlah lagi, yaitu 701 dikurang dengan 245187, hasilnya adalah 455813. 455813 kita bagi dengan 10. 5813 kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 45813. 45813 hasilnya adalah 45813. Oke, kita sudah menemukan nilai koefisien B dan juga nilai koefisien A nya. Lalu sini kita akan mencari koefisien korelasinya. Ini kan saya hapus. A nya adalah 13. Oke, kita akan lanjut untuk mencari nilai koefisien R nya.
Nah, untuk koefisien area itu rumusnya sebagai berikut. Y kurang dengan sigma X dan sigma Y, lalu setidaknya per ya kan, n sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat n sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Oke, kita akan langsung kerjakan saja rumusnya untuk mencari korelasi R-nya. Oke, langsung kita kerjakan teman-teman. Kalau tidak mau tadi ini akan saya hapus ya, yang ini aja, yang bawahnya tidak usah. Oke. N-nya itu tadi 10, berarti sini R sama dengan N-nya 10 sigma X ya, X-nya itu ada 3987 dikurang dengan 54, Y-nya itu ada, Y-nya mana dia? Sigma Y, sigma 701. Oke, sudah. Lanjut, berarti tinggal kita jumlahkan saja N itu 10 sigma X kuadrat itu adalah 336 kuadrat enggak 336 karena X kuadrat, terus sigma X nya itu dikurang dengan sigma X yaitu 54 kuadrat, lalu di sini ada 10 sigma Y kuadrat itu 953 dikurang dengan sigma Y nya itu 701 tidak mudah ya, kelihatan nggak? 701 kuadrat 701 saja. Oke, lanjut kita akan mengerjakan. Oke, tinggal kita hitung saja. 10 jumlahkan ini 10 dikali dengan 3987 hasilnya itu 39870 dikurang dengan 4 kali 70 satu hasilnya adalah 37,54 oh salah 37870 dikurang bentar ya, aduh bingung nih agak bingung
dikurang 37,854. Nah, oke, jadi 10 kali 3987 dikurang 54 kali 701 adalah 2016. So, di sini ada akar. Ada akar 10 kali 336 itu adalah 3360 dikurang dengan 54 kuadrat. 444. Lalu di sini ada 10 dikali mana dong? 10 kali 53 953 dikurang 701 539 dikurang dengan 401 itu adalah 48129. Jadi ini 48129. Oke, sudah teman-teman. Lihat di sini kita akan hitung aja ke 016 di 44. Ini yang di bawahnya dulu berarti ya. 44 dikali dengan 48 129 276. Berarti kita harus mencari akar dari 21369 Nah, akar dari 21369 dari 2169276 adalah 2016 per 2116 per akarnya adalah 4622 6909. Lanjut di sini berarti kita tinggal bagi.
hasil adalah 0,436. Hasilnya adalah berarti 0,436 10 36 10. Empat angka ya. Jadi hasilnya adalah 0,361. Kelihatan nggak ya? 0,43661. Oke, kita akan mencari perkiraan nilai ujian jika mahasiswa belajar selama 10 jam. Oke, kita lanjut di sini untuk perkiraan sederhananya, yaitu tadi nilai A sama B nya kita cari, yaitu tadi nilai A nya adalah 45813, lalu ditambah dengan nilai B yaitu 4,4505. Nah, kita akan mencari, ini adalah rumus regresi linear sederhana. Kita akan mencari untuk berapa perkiraan nilai ujian jika mahasiswa belajar 10 jam selama seminggu. Oke, sama dengan 4550813 ditambah dengan 405, ini X, kemudian 4550813 ditambah 4505, X nya itu adalah 10. Jadi 4550813 ditambah, kita hitung dulu teman-teman, 4505 kali 10, hasilnya adalah 45050. Jadi Y nya itu adalah tambah 5, hasilnya adalah 90,6313. Jadi kalau kita itu ya, hasilnya adalah, jadi rata-rata nilai mahasiswa jika belajar 10 jam selama seminggu adalah 91. Wow. Jadi tinggal kita simpulkan. Kesimpulannya adalah, jadi karena kita sudah menemukan regresi linear sederhananya itu dengan menggunakan rumus C sama dengan A tambah B X, yang ini hasilnya, lalu menghasilkan 90,6313, atau kita sederhanakan menjadi 91 untuk genapkan, kita bulatkan menjadi 91. Jadi kesimpulannya adalah jika mahasiswa belajar dengan durasi 10 jam selama seminggu, kemungkinan besar nilai ujian akhir yang akan didapatkan adalah 91 setelah pembulatan dari ini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Jika videonya kurang jelas atau tutur kata saya yang kurang jelas, mohon maaf Ibu. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.